waktu ini, Pak Gede. Iya Mbak Lely, oh iya. Mhm. Oke, Pak Gede, ini terkait dengan penyelenggaraan pilkada di wilayah Anda, di Polsek Dona begitu ya. Ada berapa TPS yang disiapkan di sana? Baik, terima kasih Mbak Lely. Jadi pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 Mhm. terkhusus di wilayah hukum Polsek Dona yaitu Kecamatan Dona, itu ada 38 TPS dan Oke. sebanyak 20 personil melaksanakan pengamanan di 38 TPS demikian Mbak. Mhm, dan untuk pembagiannya ini seperti apa? Di setiap TPS ada berapa personel yang ditempatkan? Baik. Untuk penempatan personil itu sesuai dengan tingkat kerawanan, kemudian faktor topografi juga, karena kita tahu Mhm. khusus untuk wilayah selatan, itu ya, Iya. 3 desa ini, Desa Wolokota, Kekasewa, dan Nila, secara topografi memang cukup dan sangat sulit. Mhm. Dan kemarin 2 hari yang lalu, selama 2 kali, kami sudah melakukan pendistribusian logistik melalui jalur laut demikian, Mbak Dewi. Oke, tadi disinggung soal, penempatan personel ini sesuai dengan kerawanan daerah, atau TPS itu berada begitu ya. Dan ini Iya, daerah-daerah mana saja yang ada di Polsek Nuna ini yang masuk dalam kategori ini? iya. Jadi sebetulnya kalau wilayah kerawanan itu Mhm. juga disebabkan oleh beberapa faktor atau kategori demikian ya. Namun yang menjadi Mhm. tolak ukur utama itu adalah faktor topografi karena memang wilayah yang sulit dijangkau, kemudian akses jalur telekomunikasi melalui handphone juga sangat terbatas, kemudian uh, listrik, ketersediaan listrik dan jalan. Jadi memang terkhusus untuk wilayah kami yang di selatan ini, Iya. terlebih di Nila, itu 4 TPS, 5 personil melakukan pengamanan, yang terkhusus di TPS Wologeru ada 2 personil yang melakukan pengamanan di sana. Demikian, Mbak Lely. Mhm. Oke, dari daerah-daerah yang disebutkan ini apakah, penempatan atau pengkategorian itu masuk dalam daerah rawan itu karena, berdasarkan pengalaman di, pemilu kemarin begitu, Pak Gede? Iya, baik. Jadi terkait dengan pemelotingan personil, Mhm. itu kami, saya khususnya sebagai perwira koordinator di wilayah Kecamatan Dona, Iya. itu berdasarkan analisa dari pimpinan dari Satuan Nasional ini dari Polres. Mmm, Ya, mhm. memang salah satu yang menjadi tolok ukur mungkin Iya, dasar pertimbangan iya. itu adalah khusus di Wologeru, TPS Wologeru pernah terjadi PSU, pemungutan suara ulang waktu Mhm, mhm. pemilu sebelumnya, Iya. tahun-tahun sebelumnya demikian. Sehingga yang menjadi pertimbangan kami pihak kepolisian, terus kami dari pimpinan kami di Polres, sehingga diperlukan 2 personil dan memang secara topografi juga untuk pergeseran logistik dari Desa Nila sendiri ke TPS Wologeru ini Mhm. harus dijangkau dengan berjalan kaki, Mbak Lely. Oh, Saya sendiri iya. diperintahkan oleh pimpinan Mhm. langsung meninjau lokasi, Mmm, tepatnya mhm. TPS 04 di Nila itu bersama anggota di tanggal 15 Oktober kemarin Mhm. dan merasakan sendiri bagaimana sulitnya medan untuk sampai di TPS Wologeru. Wologeru. Demikian, Mbak Lely. Ya. Oke. Nah, ini, strategi yang dilakukan adalah menempatkan personel di sana ada 2. Selain itu apakah ada strategi lain agar pengalaman yang sama ini tidak terulang lagi begitu? Iya, tentu kami pihak kepolisian berkoordinasi Mhm. dengan pihak penyelenggara dalam hal ini ya KPPS, kemudian PTPS juga ada melekat di setiap Mhm. TPS, ada Linmas. Jadi kita sama-sama menjaga dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga situasi pemilu kada ini terus di saat hari pencoblosan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kalaupun ada kendala-kendala teknis misalkan di lapangan, agar sesegera mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Demikian, Mbak Lely. Oke, sudah 4 jam berjalan begitu ya, dari pukul 7 dimulai untuk pemungutan suara di TPS-TPS, termasuk di TPS, di wilayah Dona begitu ya. Sejauh Ya. ini apakah ada laporan bahwa ditemukan kendala-kendala begitu, Pak Gede? Ya, secara umum pelaksanaan pemungutan suara di 38 TPS TPS, di ya. wilayah Dona sudah berjalan Mhm. dan situasi yang terpantau dari teman-teman kami yang melakukan pengamanan di TPS saat ini berjalan dengan aman dan kondusif.
dan berharap sampai pelaksanaan berakhir ya tahapan pilkada ini juga demikian kita doakan sama-sama Mbak Lely. Mhm. Oke, pesan dan juga himbauan Anda untuk, semua pendengar RRI yang sedang mendengarkan, RRI ND begitu ya, untuk, penyelenggaraan pilkada di 27 November 2024 ini. Silakan, Pak. Baik, untuk warga masyarakat terkhusus ya Kecamatan Dona, silakan datang ke TPS, salurkan hak pilihnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi Mhm. demikian. Kemudian apabila ada mendapatkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya agar dicek kembali sehingga Mhm. tidak menyebarkan isu-isu atau informasi-informasi yang boleh dikatakan belum valid terkait Iya. dengan informasi tersebut agar mengecek dahulu sebelum menge-share atau meneruskan informasi yang didapat kepada warga masyarakat sehingga masyarakat lain juga tidak resah demikian. Mmm, mhm. Oke. Dan terakhir Mhm. mari kita ciptakan situasi yang selalu aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024. Oke. Pak Gede, dari 38 TPS yang ada di, wilayah Dona ini, sudah berapa banyak TPS yang Anda pantau di hari ini? Ya, untuk pemantauan saya secara langsung sementara saya berada di TPS 01 Desa Nanganesa. Oh, iya. Kemudian ada beberapa TPS tadi di Kelurahan Onelaku yang terdekat Simanulondo Mhm. dan Lokobuko juga sudah saya langsung pantau dan teman-teman kami di lapangan juga secara mobile karena yang di kota khususnya satu personil ada yang 3, 4 bahkan 5 TPS Mbak Lili karena memang Mmm, kita mhm. punya keterbatasan personil gitu Oke. jadi yang khususnya yang artinya akses jalannya mudah, komunikasinya lancar itu pertimbangan pimpinan menempatkan satu personil 3 atau 4 TPS. Jadi secara mobile sepatroli terus untuk Mhm. memantau situasi demikian. Demikian Oke. juga kami. Baik, 20 personel ini yang ditempatkan di 38 TPS ini pure dari, Polsek Dona semuanya ataukah ada bantuan dari, Polres begitu? Iya. Jadi untuk 2 personil ini gabungan Mbak Lely. Gabungan, oke. Karena kami sendiri juga ada satu kecamatan lagi di Dona Timur yang merupakan wilayah hukum Polsek Dona. Oh, iya. Jadi pimpinan membagi secara rata Mhm. sebagian ada di Dona Timur karena yang tahu topografi dan di wilayah hukum ini adalah personil Polsek Dona sendiri. Jadi Iya. bergandengan bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di Polres. Jadi kita membaur jadi satu demikian Mbak Lely. Oke. Oke, baik. Pak Gede, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND, mudah-mudahan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tidak terjadi di, kali ini begitu ya, pada pilkada hari ini 27 November 2024. Selamat bertugas kembali, Amin. selamat Ya, siang. siap. Terima kasih Mbak Lily. Selamat siang. Pendengar, selain dengan, Ibtu Igede Wisna SH Kapolsek Dona, kami juga akan update dengan topik yang sama mengawal suara rakyat pada Pilkada 2024 dengan Basilius Wena, Ketua Bawaslu ND, Antonius Diwal, Ketua Bawaslu Ngada, Fortunatus Hamzamanah, Ketua Bawaslu Ruteng, kemudian kami juga akan update dengan Ibda Bernard Rado, Wakil Komandan Kompi 3 Batalion B Pelopor ND Wilayah Pantauan Nagikeo, dan juga Octavianus Badu, PPK ND Timur. Dan pendengar RRI tetap bersama RRI Programa 1 karena selain informasi-informasi bersama narasumber tadi kami juga akan update informasi-informasi melalui laporan-laporan dari rekan-rekan kami yang saat ini tengah bertugas di lapangan.